Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Salam Sabahari dengan NIM 2102111000230 dari kelas manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kualitatif. Yang pertama ada pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian itu. Menurut Bogdan dan Tyler tahun 1975 mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Miller tahun 1986 mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Selanjutnya ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu latar alamiah. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Menurut Lincoln dan Guba tahun 1985, disebabkan ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika pisah dari konteksnya. Yang kedua yaitu manusia sebagai alat atau instrumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan atau pengamatan berperan serta. Yang ketiga, menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan dengan mempertimbangkan penyesuaian lebih mudah jika berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Yang keempat yaitu analisis data secara induktif. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan ganda sebagai yang ada pada data. Hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Dapat menguraikan latar secara penuh, menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan dan dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Dan yang terakhir yaitu bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Karena semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Peneliti merajut data-data dengan pertanyaan mengapa, alasannya apa, dan bagaimana terjadinya. Peneliti tidak boleh memandang secara normatif atau memang demikian keadaannya. Selanjutnya ada pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu fenomenologi. Memahami keunikan fenomena kehidupan individu, mengeksplorasi makna atau arti dari fenomena tersebut yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data secara mendalam. Yang kedua yaitu ada grounded theory. Menemukan dimensi-dimensi baru yang berasal dari proses sosial dan berbagai fenomena kehidupan manusia. Menghasilkan teori, hipotesis, atau konsep baru. Yang ketiga ada etnografi. Mendeskripsikan struktur sosial budaya suatu kelompok masyarakat. Yang keempat ada studi kasus, yaitu mempelajari fenomena khusus yang terjadi saat ini dalam suatu sistem yang terbatasi oleh waktu, tempat, meski terbatas antara fenomena dan sistem tersebut tidak sepenuhnya jelas. Dan yang terakhir yaitu ada naratif. Fenomena yang sedang diteliti seperti narasi tentang penyakit atau mungkin metode yang digunakan dalam studi seperti prosedur analisis cerita. Masalah dan fokus dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara
tentatif, dan akan dapat berkembang atau berganti setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah. Yang pertama, masalah akan tetap. Yang kedua, masalah akan berkembang. Dan yang ketiga, masalah akan berubah total. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertajam penelitian. Fokus penelitian ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dalam situasi sosial.